Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jamaah haji dan keluarga yang menyaksikan. Kami menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Alhamdulillah, hari ini Kamis 30 April 2026, kita telah memasuki hari ke-10 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum, proses pemberangkatan dan kedatangan jemaah berjalan lancar, tertib dan terlayani dengan baik oleh petugas di seluruh titik layanan. Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan data hingga 29 April 2026, sebanyak 138 kloter dengan 54.604 jemaah telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Sementara itu, 132 kloter dengan 52.343 jemaah telah tiba di Madinah dan secara bertahap menempati hotel yang telah disiapkan. Seluruh proses kedatangan berjalan tertib dengan pendampingan petugas sejak di bandara hingga ke hotel. Pada hari ini, 30 April 2026, akan dimulai pergerakan jamaah haji dari Madinah ke Mekah untuk selanjutnya jemaah melakukan ibadah hingga masa puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sementara itu, berdasarkan laporan dari layanan kesehatan di Madinah, sebanyak 5 jemaah dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia dan 89 jemaah dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Hingga saat ini, sebanyak 49 orang masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Bapak dan Ibu sekalian, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami sampaikan terdapat 2 jamaah wafat atas nama Tukiman Sardi Kromo Karso, usia 54 tahun, dari PDG 04 asal Kota Bengkulu, dan Dawanus Muhammad, Dawanus Mahmud Muhammad Hasim, usia 51 tahun, dari BTH 05 asal Kabupaten Kampar Riau. Semoga almarhum ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga total jemaah wafat sampai saat ini berjumlah 5 jemaah. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kami akan menyampaikan update beberapa peristiwa yang terjadi di Arab Saudi. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kami akan menyampaikan update beberapa peristiwa yang terjadi di Arab Saudi. Yang pertama, terkait insiden kecelakaan bus jamaah kloter SUB 02 dengan JKS 01 di Madinah. Kini para korban yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan dan berangsur pulih. Sementara jemaah atas nama Sri Sugihartini dari kloter SUB 02 masih dalam perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi Al-Hayat Madinah. Dan kami pastikan kondisinya terus dipantau oleh petugas kesehatan. Kami sangat paham situasi yang terjadi. Kami menyayangkan terjadinya peristiwa ini yang menimbulkan korban luka dari kedua kloter. Atas kejadian tersebut, petugas pelindungan jamaah bersama Ketua Sektor Madinah telah memanggil dan meminta keterangan pembimbing KBIHU, yaitu KBIHU Nurul Haramain Probolinggo dan KBIHU Al-Azhar Jakarta. Dari hasil pendalaman, diperoleh keterangan bahwa kedua KBIHU tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan city tour kepada petugas sektor serta tidak memiliki izin pelaksanaan. Kegiatan tersebut berada di luar program resmi yang telah disediakan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Atas pelanggaran tersebut, kami pastikan sanksi tegas kepada kedua KBIHU sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami ingatkan,
seluruh KBIHU untuk mematuhi aturan dan mengkoordinasi setiap kegiatan dengan ketua kloter dan kepada kepala sektor setempat. Tidak ada kompromi atas segala bentuk pelanggaran. Perlu kami informasikan bahwa Kementerian Haji dan Umroh telah menyediakan program ziarah atau city tour secara gratis di Madinah ke sejumlah lokasi, antara lain yaitu Masjid Kubah, Masjid Qiblatain, dan Jabal Uhud yang terordinasi secara resmi dan aman. Kami menghimbau kepada seluruh WNI serta menegaskan kepada seluruh petugas haji untuk mematuhi ketentuan yang berlaku di Arab Saudi. Kedua, kami turut menyampaikan terdapat satu jamaah asal kloter LOP 05 berinisial M yang ditolak masuk ke Arab Saudi. Penolakan dilakukan karena yang bersangkutan pernah memiliki permasalahan hukum di Arab Saudi dan masuk dalam daftar hitam imigrasi Arab Saudi. Yang bersangkutan telah diputuskan untuk dipulangkan kembali ke Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Kami menghimbau kepada calon jemaah haji apabila pernah mengalami permasalahan hukum atau deportasi dari Arab Saudi agar mempertimbangkan keberangkatan dan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian Haji dan Umroh di daerah masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami juga mengingatkan agar jemaah tidak memaksakan diri dalam beribadah selama berada di Madinah, khususnya bagi jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan mereka yang memiliki riwayat penyakit. Kondisi cuaca di Madinah saat ini berkisar antara 35 hingga 38 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yang rendah. Cuaca panas dan aktivitas yang padat berpotensi menimbulkan kelelahan hingga gangguan kesehatan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, kami menghimbau jemaah untuk mengatur ritme ibadah secara bijak dan menyesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing. Dengan cara yang pertama, mengatur waktu ibadah dan tidak memaksa diri. Dan kita juga menyampaikan untuk memperbanyak istirahat. Yang ketiga, mencukupi kebutuhan cairan. Keempat, menggunakan perlindungan seperti payung maupun topi. Yang kelima, mengkonsumsi makanan bergizi secara teratur. Dan yang keenam, segera melaporkan kepada petugas kesehatan apabila mengalami keluhan ataupun kondisi fisik yang kurang sehat. Kami juga mengingatkan bahwa ibadah tidak hanya diukur dari intensitas, tetapi juga dari kemampuan menjaga kesehatan dan kekhusyukan. Bapak dan Ibu sekalian, secara umum seluruh layanan berjalan dengan baik dan terkendali. Setiap dinamika di lapangan terus kami evaluasi dan tindak lanjuti secara cepat melalui koordinasi lintas sektor. Kami mengajak seluruh jamaah untuk menjalankan ibadah dengan tenang, aman, dan tidak berlebihan, serta senantiasa mengikuti arahan petugas. Pemerintah berkomitmen menghadirkan layanan haji yang ramah bagi seluruh jamaah, khususnya lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan, kesehatan, dan perlindungan kepada seluruh jamaah haji Indonesia, serta menjadikan ibadah hajinya yang mabrur. Haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.